Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 91, Chapter 114, Orang-orang yang tidak saling mengenal, Bagian 2. Absilon. Sebuah kata dalam bahasa kekaisaran yang berarti teh peri. Namun, dulu kata itu lebih sering digunakan untuk menyebut teh kekaisaran daripada teh elf. Jumlah bangsawan muda yang bunuh diri mulai meningkat drastis. Aromanya begitu segar hingga mengingatkanmu pada hutan, sedangkan rasanya cukup menyengat hingga mampu membuat mata terasa cerah. Absilon, yang bukan hanya sekadar tren sementara dan bahkan memiliki kegunaan praktis besar, mulai menyebar dari mulut ke mulut di kalangan bangsawan muda. Tapi ketika kami mengetahui bahwa ini penyebabnya, segalanya sudah terlambat. Pria berkerudung abu-abu itu melihat kantong di tangannya, lalu tersenyum kosong. Bunuh diri? Apakah teh bernama Absilon ini menyebabkan halusinasi? Tidak. Pria berkerudung abu-abu itu menatap Vlad dan menggeleng pelan. Kalau dari awal memiliki efek samping separah itu, kami pasti sudah menyadarinya sejak lama. Segala sesuatu yang disebut obat pasti memiliki efek samping yang keras. Obat-obatan terlarang tidak hanya menyebabkan kekacauan mental, tapi juga merusak tubuh, hingga membuat penderitanya tidak mampu hidup normal di tengah masyarakat. Jadi apa efek samping Absilon? Kalau tidak ada efek samping serius, bukankah seharusnya tidak terlalu berbahaya? Pria berkerudung abu-abu itu hanya menghela napas pelan mendengar pertanyaan polos Vlad. Ketergantungan tinggi, efek stimulasi yang sangat kuat, lalu depresi berat. Memangnya apa yang bisa terjadi hanya karena itu? Ekspresi dingin Vlad mengendur sedikit ketika mendengar efek sampingnya. Apa perlu dibahas sedalam ini hanya untuk hal semacam itu? Namun berbeda dengan sikap santai Vlad, pria berkerudung abu-abu itu justru bicara dengan serius. Ini jenis depresi yang membuatmu ingin melompat keluar jendela, bahkan saat ibumu sedang berada di depanmu. Vlad yang awalnya menganggap hal ini tidak besar langsung terdiam. Jawaban itu terlalu berat, bahkan membuatnya merasa bersalah karena sempat menanggapinya dengan remeh. Anak muda zaman sekarang selalu hidup dalam depresi. Memang sudah zamannya begitu. Masa muda seharusnya penuh kemungkinan indah. Mereka yang punya mimpi dan dunia untuk mereka capai seharusnya dijaga. Itulah sebabnya kami tidak menyadarinya. Raja pendiri pertama, Frausen. Ia adalah seseorang yang mencintai generasi muda dan percaya pada potensi mereka. Namun, berlawanan dengan keinginannya, kekaisaran sekarang tidak lagi mampu memberikan masa depan pada para pemuda. Situasi kekaisaran yang melemah memaksa generasi baru ke medan perang berbahaya. Sementara itu, mereka yang sudah berada di posisi kekuasaan tidak meninggalkan sedikit pun tempat bagi generasi berikutnya. Semua orang hidup dalam masa yang suram. Kalau begitu, bukankah seharusnya dilarang oleh hukum? Vlad tidak begitu paham hukum, tapi kalau sesuatu begitu berbahaya, bukankah sudah seharusnya dilarang? Namun pria berkerudung abu-abu itu hanya tersenyum tipis. Lihat saja anak muda yang polos ini. Anak yang tidak tahu betapa dalam dan kelamnya jaringan kotor dunia ini. Kesengsaraan seseorang adalah kebahagiaan orang lain. Pria itu membuka kantongnya dan menuangkan daun teh elf tersebut. Daun teh itu berterbangan tertiup angin. Seperti abu, perlahan jatuh dan terbawa oleh lumpur kotor di gang gelap. Keuntungan dari Absilon sudah menancap terlalu dalam di jantung kekaisaran. Bahkan kematian beberapa orang saja tidak akan bisa menghentikannya. Absilon menghasilkan uang. Dan uang berubah menjadi kekuasaan. Orang-orang kuat di zaman ini tidak peduli membeli emas yang bersinar karena berasal dari kematian anak muda. Aku ingin menghentikannya. Seorang perampok tak dikenal. Seorang pensiunan ksatria yang kini mengenakan kerudung lusuh. Namun dialah orang yang menyelamatkan lebih banyak nyawa, sebanding dengan berat daun teh yang ia rampas. Pedang pria itu, yang Vlad lihat hari itu di atas jembatan batu, bersinar begitu terang hingga Vlad tidak berani meremehkannya. Malam yang gelap. Vlad berjalan sendirian menaiki bukit kecil di dekat gerbang kota. Bukit itu tidak terlalu tinggi, tapi cukup untuk melihat pemandangan Tanovo. Dari sana, Vlad bisa melihat bahwa ucapan pria berkerudung abu-abu itu memang benar. Benar. Di kota manapun selalu ada tempat yang tidak tersentuh cahaya. Keberadaan daerah kumuh bukan hal aneh dan tidak selalu bergantung pada kemampuan penguasa.
Tapi ini sepertinya belum lama terbentuk. Yang dilihat Flat sekarang jelas berbeda. Ada garis batas yang memisahkan pusat kota dan pinggiran yang miskin. Yang membuat Flat heran adalah perubahan drastis ukuran daerah kumuh itu, bukan pertumbuhan yang perlahan seperti biasanya. Jika seseorang dipaksa meninggalkan tanah tempat mereka berdiri, pasti ada cerita di baliknya. Flat memalingkan pandangan ke sebuah bangunan besar di dekat daerah kumuh. Bangunan 4 lantai, cahayanya masih menyala meski malam sudah gelap. Asap pekat mengepul dari cerobongnya, sama saja dimanapun. Tanovo semakin kaya. Keluarga Vitskaya semakin kuat sebagai kekuatan baru di wilayah tengah. Namun rakyat yang seharusnya menikmati hasilnya justru semakin terdesak ke pinggiran. Mereka dipaksa bekerja membuat obat-obatan. Dimanapun, mereka yang lemah selalu diinjak dunia yang besar dan keras. Flat menuruni bukit sambil menghela napas berat. Sepertinya aku harus melakukannya. Ia punya utang nyawa di jembatan batu. Ia juga punya firasat mengenai suara itu. Dan ia masih punya urusan pribadi dengan Count Vitskaya. Tidak ada alasan lagi untuk menolak ajakan pria berkerudung abu-abu itu. Membunuh naga, menggunakan pedang kekaisaran, dan berteman dengan roh. Namun ada hal lain yang terus mengganggu pikirannya. Apa sebenarnya yang sudah kau lakukan? Seseorang yang berhubungan dengan roh, mungkin pernah membunuh naga, dan yang paling jelas, seseorang yang menggunakan pedang kekaisaran. Semakin banyak Flat mengumpulkan potongan informasi tentang pria itu, semakin bingung ia dibuatnya. Bagaimana mungkin seseorang sebesar petir hitam itu tiba-tiba muncul di hadapannya? Sekarang Flat bukan hanya penasaran tentang identitasnya, tapi juga alasan mengapa orang itu mendatanginya. Meskipun musim dingin, hutan itu tetap hijau dan subur. Rumah-rumah berdiri rapat di bawah pepohonan, bahkan beberapa di antaranya terlihat seperti bagian dari pohon. Hutan para elf. Ausrina. Di tempat yang berdiri di bawah bayang pohon dunia, seseorang sedang sangat sibuk. Faradis. Pendeta perempuan, aku tahu. Ia berusaha tetap tenang seperti biasa, tapi mata birunya bergetar tanpa henti. Bukalah pintunya. Baik. Di bawah pohon dunia, Faradis memasuki pohon terbesar yang menjulang seperti bangunan 10 lantai. Meskipun tidak pernah dibentuk oleh tangan manusia, pohon itu tumbuh menyerupai rumah. Kau datang, Faradis. Maaf aku terlambat. Tak apa. Tempat terdekat dengan pohon dunia. Faradis berlari ke titik tertinggi dan menunduk pada para tetua yang telah menunggunya. Apakah ini wahyu? Sepertinya begitu. Tetua tertua, wajahnya penuh retakan seperti kulit kayu tua, mengangguk sambil memegang tongkatnya. Meski wajahnya keras karena usia, matanya memancarkan harapan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ini wahyu pertama setelah sekian lama. Bagi manusia mungkin masa kejayaan telah berlalu, tapi bagi elf, itu adalah masa penuh rasa malu. Mereka terus terdesak semakin jauh ke pinggir benua. Selama masa itu, hanya sedikit wahyu yang datang dari pohon dunia. Seolah-olah mereka menyeberangi lautan gelap tanpa cahaya. Apakah dia baik-baik saja? Tidak seperti para tetua yang menunggu dengan antusias, ekspresi Faradis dipenuhi kekhawatiran saat ia menerobos masuk. Aroma dupa memenuhi ruangan. Banyak lilin menyala. Gadis yang terbaring di tengah ruangan masih menahan rasa sakit, tubuhnya bergetar hebat. Ini wahyu pertama yang ia terima setelah resmi menjadi pendeta. Tentu saja bebannya besar. Mendengar suara itu dari belakang, Faradis menyentuh lembut rambut pirang putih adiknya yang basah keringat. Tangan dan kakinya terus gemetar. Kedua matanya yang putih tanpa pupil pun ikut bergetar. Faradis menggenggam kedua tangan adiknya yang seolah kejang karena energi pohon dunia. Tangan gadis itu sangat dingin. Dia datang. Akhirnya gadis itu membuka mulut perlahan, seolah merasakan kehangatan Faradis. Saat ia berbicara, lilin dan dupa ikut bergetar. Semua orang diam. Seperti perintah tetua, semua orang menahan napas. Api lilin semakin membesar seolah akan meledak. Ini adalah wahyu. Naga sedang datang. Tangan gadis itu menegang. Ekspresi wajahnya terlihat sangat menderita, seperti tengah terjebak dalam mimpi buruk. Naga itu telah melihat kita. Apa yang harus kita lakukan? Suaranya berubah setiap kali ia berbicara. Seiring wahyu pohon dunia dan suara gadis itu bertumpang tindih, kata-kata yang keluar perlahan semakin jelas. Perlihatkan padaku. Napas gadis itu semakin berat.
Wajahnya semakin pucat. Ketua Tetua. Faradis menoleh dengan cemas. Apa maksudnya? Tetua itu menutup mata, menggenggam tongkatnya erat. Gadis ini masih muda dan belum berpengalaman. Maka mereka harus memaafkannya. Tetua itu menunjukkan kesediaannya membuka pikirannya dan berbagi wahyu. Apa yang harus kutunjukkan? Pertanyaan itu membawa keluar wahyu dari pohon dunia. Tetesan keringat jatuh dari tangan yang saling bertaut. Pedang. Wahyu yang belum sempat keluar dari mulut gadis itu mengalir masuk ke dalam pikiran ketua tetua. Ugh. Sebuah tempat muncul jelas dalam pikirannya. Di bawah akar pohon. Gua lembab. Stalaktit. Batu di kedalaman paling dalam. Dan sebuah pedang yang tertancap di batu itu. Ini dia. Pedang yang tidak kehilangan sinarnya meski bertahun-tahun telah berlalu. Mata sang tetua melebar begitu melihatnya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.